Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum wa jami'a a'malina kullu amin wa antum bi khairin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, setelah liburan terkait momen lebaran, alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla kita berkesempatan dan berkekuatan untuk mengistiqomahi satu bentuk ketaatan yang telah kita ambil, yaitu thalabul ilmi, tafaqquh fid din. Bentuk-bentuk ketaatan sangat banyak sekali dan tidak mungkin kita bisa melakukan keseluruhannya secara maksimal. Maka yang sudah bisa kita ambil dengan izin Allah, kita berusaha untuk mengistiqomahinya. Dalam hal ini, kajian setiap hari Ahad, untuk jadwal saya Ahad kedua, kita sudah memulai dengan kitab yang baru, yaitu kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kalau diterjemahkan, akidahnya para salaf, para ahli hadis, yang ditulis oleh Abu Usman As-Sobuni atau Ali As-Sobuni. Kita yang lalu sudah membacakan tentang biografi beliau, guru-guru dan murid-muridnya, di mana beliau dilahirkan tahun 372 Hijriah. Jadi zaman-zaman setelah Imam Bukhari. Jadi zaman-zaman pencarian, penelusuran dan pencatatan hadis masih sangat kuat ketika itu. Kalau Imam Ahmad wafatnya tahun 241 Hijriah. 241 Hijriah, itu Imam Ahmad. Dari madhab yang keempat, beliau yang paling muda. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ahmad. Beliau wafat tahun 241 Hijriah. Punya murid Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Dan penyusun buku yang sedang kita akan kaji ini lahirnya tahun 273. Jadi zaman-zaman setelah Imam Bukhari. Berarti ini kitab sudah sangat lama sekali. Sekarang kita mulai halaman 25. Pandangan para ulama terhadap beliau. Pandangan para ulama terhadap beliau. Syekhul Islam Abu Ismail As-Sobuni. Kita bacakan. Abdul Ghafir Al-Farisi berkata, dalam metodologi ilmiah yang dimilikinya, beliau adalah orang yang paling unggul di masanya. Jadi pujian untuk penyusun kitab ini, Abu Ismail As-Sobuni. Beliau paling unggul di masanya.
Beliau telah menjalankan tugas selaku juru nasihat kaum muslimin selama 70 tahun. Jadi menjadi imam, memberikan irsyadat, taujihat, nasihat untuk kaum muslimin selama 70 tahun. Mengimami dan menjadi khotib di Masjid Al-Jami kurang lebih 20 tahun. Jadi imam dan khotib selama 20 tahun. Beliau juga seorang hafiz, satu tingkatan pakar di kalangan ahli hadis. Hafiz kalau secara bahasa orang yang menghafal. Orang yang hafal Al-Quran juga disebut hadis. Hafiz, maaf. Nah, hafiz ada istilah tersendiri. Pakar hadis itu disebut hafiz. Makanya kan kita menjumpai nama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani karena beliau pakar dalam hadis. Banyak mendengar riwayat dan menyusun buku. Amat gigih menuntut ilmu. Mendengar riwayat dari banyak guru dan melakukan perjalanan untuk mendapati hadis. Sehingga beliau dianugerahi Allah kemuliaan dan kehormatan dalam din, agama, dan dunianya. Sosok beliau demikian elok di negeri sendiri, dikenal di kalangan kawan dan lawan. Telah disepakati bahwa beliau adalah ulama pilih tanding. Beliau ibarat pedang penegak kebenaran dan ular pembasmi ahlul bid'ah. Imam Al-Baihaqi, Imam Madhab Syafi'i, Imam Al-Baihaqi berbicara, beliau adalah Syekhul Islam sejati dan imam kaum muslimin yang sebenar-benarnya. Ini statement untuk beliau dari Imam Al-Baihaqi. Kita sering menjumpai hadis rawahul Baihaqi, rawahul Baihaqi, rawahul Baihaqi. Nah, beliau memuji penyusun kitab ini dengan pujian demikian bahwasanya beliau adalah Syekhul Islam, syekhnya Islam, artinya menjadi rujukan di dalam permasalahan apapun di dalam agama Islam. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sekitar tahun 700-an. Kalau beliau ini sekitar tahun 300-an, jadi lebih dahulu. Kemudian sekarang Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir halaman 26? Beliau seorang hafiz, juru nasihat dan ahli tafsir. Kita tahu Ibnu Katsir. Beliau muridnya Ibnu Taimiyah yang punya kitab diantaranya tafsir Ibnu Katsir. Al-Bidayah wa Nihayah. Itu kitab besar yang dimiliki oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memuji penyusun kitab ini dengan statement beliau seorang hafiz ahli hadis, juru nasihat dan ahli tafsir. Kemudian Al-Dhahabi berkata, beliau seorang juru nasihat, ahli tafsir dan penulis. Beliau juga salah seorang tokoh terkemuka sekaligus penghulu ulama Khurasan di zamannya. Beliau wafat pada bulan Muharram tahun 449 Hijriah. Jadi lahirnya tahun 372 Hijriah, wafatnya tahun 449 Hijriah. Demikian pandangan para ulama terhadap beliau. Termasuk yang terakhir adalah Imam Ad-Dhahabi. Imam Ad-Dhahabi ini yang menulis kitab sangat panjang sekali. Berjilid-jilid. Siyar A'lamin Nubala. Berapa jilid ya? Kalau nggak salah 36 jilid. Itu Imam Ad-Dhahabi menulis biografi orang-orang yang dikenal di dalam perjalanan sejarah Islam.
tidak terlewatkan di sana orang-orang yang dikenal. Ditulis semuanya oleh Imam Ad-Dhahabi dan beliau memberikan pujian kepada penyusun buku ini. Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni. Baik, kemudian sekarang halaman 27. Semuanya sudah dapat buku ya? Ini Masya Allah sudah dapat buku semuanya. Berarti ada ijab kabul untuk istiqomah bahas sampai selesai. Iya, Pak Tabir. Ya. Kalau nggak hadir diapain? Suruh push up. Push up, ya. Alur periwayatan kitab dalam teks manuskrip. Kitab risalah fi i'tiqadi ahli sunnah wal ashabil hadis wal a'immah, riwayat dari Abu Hasan Ali bin Hasan bin Abdul Salam bin Abul Hasud dan Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Zuhair At-Tamimi Al-Malik, masing-masing dari beliau. Artinya ada kitab yang namanya Risalah Fi'tiqad Ahli Sunnah wa Ashabil Hadis wal A'immah. Ini periwayatannya dari penyusun kitab ini, Abu Ismail As-Sabuni. Kemudian riwayat Abu Nasar Ghalib bin Ahmad bin Al-Muslim Al-Adami dari keduanya. Riwayat Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ali bin Al-Muslim Al-Lukhami dari beliau. Jadi periwayatannya bersambung sampai ke penyusun kitab ini. Kita lanjutkan. Riwayat Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Samsuddin Abul Hajjaj Yusuf bin Khalil bin Abdullah Ad-Damaski dari beliau. Jadi periwayatannya bersambung sampai beliau ini. Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni. Kita lanjutkan. Dari periwayatan hamba yang membutuhkan kasih sayang Allah yang Maha Pemurah, Muhammad bin Saleh bin Ibrahim beserta anaknya Saleh. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Semoga Allah memperbanyak jumlah mereka, merahmati penyusunnya, dan mewafatkan kita dalam keyakinan ini. Disusun kembali oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdis Al-Hanbali. Jadi kitabnya beliau ditulis kembali oleh Ibnu Qudamah Al-Hanbali. Ibnu Qudamah yang sangat populer dengan kitabnya Al-Bukhni. Ustaz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala bercerita kepada saya, S2 di Madinah itu bahas kitab Al-Bukhni karya Ibnu Qudamah. Jadi bahas kitab aja. Itu S2 di Madinah. Nah, beliau menyusun kembali penyusun kitab ini. Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni. Kemudian yang berikutnya, semoga Allah mengampuni beliau dengan kasih-Nya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, jadi alur periwayatan kitab dalam teks manuskrip yang dimiliki oleh beberapa ulama semuanya bersumber dari Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni yang sedang kita bahas. Kita lanjutkan halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Alim Al-Hafiz Samsuddin, pewaris ajaran salaf dan pembela sunnah, Abul Hajjaj Yusuf bin Khalil bin Abdullah Ad-Dimaski telah mengabarkan kepada kami, semoga Allah menutup kehidupannya dengan kebaikan, sehingga dengan apa yang kupelajari darinya, semoga beliau mencapai apa yang diangankannya di akhirat nanti. Aku berkata kepadanya, Al-Imam Doyauddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Ali bin Al-Muslim Al-Lukhami telah mengabarkan kepadamu dengan cara membacakan di hadapannya, dan engkau mendengarkannya melalui bacaan Soimuddin Abu Muhammad
Abul Quay bin Abdul Khaliq bin Wahsy al-Miski pada 12 Jumadil Ula tahun 580 Hijrah. Lalu beliau Hajjaj mengakuinya dan berkata, Abu Nasr Ghalib bin Ahmad bin Al-Muslim Al-Adami telah memberitakan kepada kami, beliau berkata, Abul Husain Ali bin Al-Hasan bin Abdul Salam bin Abul Hasur dan Ali bin Muhammad bin Zuhair At-Tamimi Al-Maliki telah memberitakan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Usman Ismail bin Abdurrahman As-Sobuni telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata. Nah, jadi periwayatan yang bersambung kepada beliau Abu Ismail As-Sobuni itu periwayatan yang kita melihat sendiri dari kemudian sampai Abu Usman Ismail As-Sobuni. Ini menguatkan kepada kita bahwasanya di dalam Islam agama adalah periwayatan. Agama adalah periwayatan. Kata Abdullah bin Mubarak, al-Islamu huwa sanad. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Agama adalah periwayatan, sanad. Kalau tidak ada sanad, tidak ada periwayatan, maka siapa saja bisa mengatakan apa saja. Rusak, hancur agama ini. Tapi dengan adanya sanad, maka fungsinya sebagai alat kontrol. Nah, maka itu tidak main-main. Apa yang dituangkan di dalam buku ini telah melalui periwayatan dari sampai kepada penyusun kitab ini. Syaikhul Islam Abu Ismail As-Sobuni. Sekarang kita lanjutkan halaman 29. Alur sanad sampai kepada penulis kitab. Penghulu segala qadi di Damaskus, Nidhamuddin Umar bin Ibrahim bin Muhammad bin Muflih As-Solihi Al-Hambili telah mengabarkan kepada kami dengan pengesahan riwayat dari sang guru secara lisan. Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Al-Muhib Al-Maqdisi telah mengabarkan kepada kami juga dengan pengesahan dari gurunya, meski tidak mendengarkannya secara langsung. Dua orang syekh, Jamaluddin Abdurrahman bin Ahmad bin Umar bin Syukur dan Abdullah Muhammad bin Al-Muhib Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisaini telah mengabarkan kepada kami. Syekh yang pertama berkata, Ismail bin Ahmad bin Al-Husain bin Muhammad Al-Iraqi telah mengabarkan kepada kami dengan cara mendengar. Fat Abdullah bin Ahmad Al-Khiraqi telah mengabarkan kepada kami dengan mendapatkan pengesahan riwayat. Syekh yang kedua berkata, Ahmad bin Abdid Daim rahimahullah telah mengabarkan kepada kami. Al-Muhaddits Tajuddin Muhammad bin Al-Hafidh Imaduddin Ismail bin Muhammad bin Burdis Al-Ba'li telah mengabarkan kepada kami dalam kitabnya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Khabbas telah mengabarkan kepada kami secara lisan. Ahmad bin Abdud Daim telah mengabarkan kepada kami dengan pengesahan riwayat meski tidak mendengarkan secara langsung. Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi telah mengabarkan kepada kami. Al-Khiraqi telah mengabarkan kepada kami melalui apa yang didengarnya. Abu Bakar Abdurrahman bin Ismail As-Sobuni telah mengabarkan kepada kami. Syaikhul Islam Abu Usman Ismail bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, lalu beliau menyebutkan teks riwayatnya. Penghulu segala qadi, Izzuddin Abdurrahim bin Muhammad bin Al-Furat Al-Hanafi telah mengabarkan kepada kami dengan pengesahan riwayat secara lisan. Mahmud bin Khalifah bin Muhammad Al-Manbaji telah mengabarkan kepada kami.
Al-Jamal Abdurrahman bin Ahmad bin Umar bin Syukur telah mengabarkan kepada kami dengan teks dari beliau. Beliau berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Semoga Allah melimpahkan salawatnya atas Nabi Muhammad SAW beserta sanak keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Amma ba'du. Pada saat aku mendatangi Amid Rustan dan negeri Gailan menuju Baitul Haram sambil berziarah ke makam Rasulullah SAW, beberapa orang rekan seiman meminta saya untuk merangkumkan beberapa pembahasan tentang pokok-pokok ajaran Islam yang menjadi acuan generasi terdahulu dari kalangan para imam, ulama Islam dan as-salafus soleh, yang kemudian mereka jadikan petunjuk dan mereka dakwahkan kepada manusia di setiap waktu. Mereka berupaya mengenyahkan segala yang bertolak belakang dengan pokok-pokok ajaran itu dan juga meninggalkan hal-hal yang dihindari oleh golongan kaum mukminin yang jujur dan bertakwa. Mereka berwala dan bersikap antipati kepada siapapun atas dasar semua itu. Meskipun mereka pun membid'ahkan, bahkan terkadang menvonis kafir siapa saja yang meyakini kebalikannya. Terjadi di dalam perjalanan sejarah kaum muslimin di suatu zaman yang sudah terjadi bias. Ajaran Islam yang sangat gamblang yang diriwayatkan dari Nabi oleh para sahabat, kemudian oleh para tabi'in dan oleh para tabi'ut tabi'in, di dalam perjalanan tertentu terjadi bias. Mudah menvonis kafir dan yang lainnya. Kemudian berbicara tentang akidah dengan akal, dengan logika. Itu semua karena pengaruh filsafat. Jadi pada zaman sekitar tahun 130-an Hijriah. Jadi pada zaman Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah pada tahun 130-an Hijriah itu filsafat masuk. Awalnya bagus. Jadi berbicara tentang alam semesta. Perjalanan kerapian tentang alam semesta. Berbicara tentang kesehatan. Berbicara tentang anatomi tubuh. Dan yang lain-lainnya itu menarik sekali. Menarik sekali dan kaum muslimin pada belajar. Dan itu suatu kemajuan. Tetapi kemudian filsafat ketika sudah membahas masalah ketuhanan, disitulah terjadi pembiasan di dalam agama. Jadi berbicara tentang Allah didasarkan dengan logika, didasarkan dengan akal. Itu ketika filsafat masuk sekitar zaman 130 Hijriah kurang lebih, itu pada zaman Daulah Abbasiyah. Dan beliau penyusun kitab yang hidup tahun 400 Hijriah diminta untuk menulis pokok-pokok ajaran Islam yang semestinya gimana biar kaum muslimin kembali kepada ajaran yang benar. Maka tadi sudah kita bacakan di dalam perjalanannya menuju Masjidil Haram banyak teman-teman yang meminta agar dituliskan. Dan banyak ulama ketika itu yang menulis kitab dengan judul Sunnah, Usulus Sunnah, As-Sunnah, Syarhus Sunnah, dan yang lain-lainnya namanya As-Sunnah. As-Sunnah sangat banyak sekali. Karena memang manusia ketika itu terjadi bias, terkena pengaruh filsafat. Maka termasuk beliau yang ingin mengembalikan manusia kepada pemahaman yang sesungguhnya, yang ditulis, yang dipahami oleh para as-salafus saleh. Kita lanjut. Mereka mengharapkan barokah dan kebaikannya bagi diri manusia dan bagi siapa saja yang mengajak mereka untuk menerapkannya. Akhirnya mereka pun menikmati pahala dari apa yang mereka yakini. Mereka pegang teguh
mereka bimbingkan dan mereka dakwahkan kepada umat. Maka saya pun beristikharah kepada Allah, lalu saya kukuhkan apa yang mungkin saya susun dengan ringkas, dengan mengharap agar bermanfaat bagi mereka yang berhati tajam dan bersih. Semoga Allah merealisasikan keyakinan itu dan melimpahkan karunia dan taufiknya kepada kita untuk kebenaran, kejujuran, dan petunjuk, serta keteguhan di atas jalan petunjuk yang hak dengan karunia dan keutamaannya. Sekarang kita lanjutkan keyakinan ashabul hadis tentang sifat-sifat Allah. Kita akan melihat bagaimana penjelasan Syekh Abu Ismail As-Sabuni tentang akidah Islam. Dimulai dari sifat-sifat Allah. Bagaimana para ahli hadis memiliki pemahaman tentang sifat-sifat Allah. Dan ini yang asli. Yang belum bias, yang belum terjadi pembiasan, dikembalikan kepada yang aslinya. Gimana pemahaman mereka tentang sifat-sifat Allah? Kita bacakan. Syekh Abu Usman As-Sabuni berkata, saya mengatakan, semoga Allah melimpahkan taufiknya, sesungguhnya ashabul hadis yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, semoga Allah memelihara mereka yang masih hidup dan memberi rahmat kepada mereka yang telah wafat, adalah orang-orang yang bersaksi atas keesaan Allah dan bersaksi atas kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Allah Azza wa Jalla dengan segala sifat-sifatnya yang Allah utarakan dengan wahyu dan kitabnya, atau melalui persaksian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang dinukil dan disampaikan oleh para perawi yang dapat dipercaya. Apa kata beliau? Ashabul hadis mengenali Allah bagaimana? Dengan sifat-sifat yang Allah terangkan di dalam wahyunya dan dengan sifat-sifat yang Nabi jelaskan di dalam hadis-hadisnya. Jadi memulainya dengan kalimat itu. Itu ashabul hadis. Bagaimana mengenali Allah? Dengan sifat-sifat yang Allah jelaskan di dalam kitabnya Al-Quran melalui wahyu. Bagaimana mereka ashabul hadis mengenali Allah? Dengan sifat-sifat yang Nabi jelaskan di dalam hadis-hadisnya. Kita lanjut. Mereka maksudnya siapa? Ashabul hadis, para ahli hadis. Mereka menetapkan dari sifat-sifat tersebut apa-apa yang Allah tetapkan sendiri dalam kitabnya atau melalui perantaraan lisan Rasulullah SAW. Mereka tidak meyakini sifat-sifat itu dengan cara menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Mereka menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Adam alaihissalam dengan tangannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, surat Shad ayat 75. Allah berfirman, hai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Mereka, siapa mereka yang dimaksud? Ashabul hadis, para ahli hadis. Mereka tidak menyimpangkan kalamullah dari pengertian yang sebenarnya dengan mengartikan kedua tangan Allah sebagai dua kenikmatan atau dua kekuatan seperti yang dilakukan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Semoga Allah membinasakan mereka. Mereka juga tidak mereka-reka bentuknya atau menyerupakannya dengan tangan-tangan makhluk seperti yang dilakukan oleh orang-orang al-musyabbihah. Semoga Allah menghinakan mereka. Kata Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni, ashabul hadis, para ahli hadis,
memahami sifat-sifat Allah dengan semestinya sesuai dengan zahirnya nas. Tangan ya tangan, tidak ditakwilkan biyadaya dua tangan, artinya dua kenikmatan. Dua tangan artinya dengan dua kekuatan, sebagaimana dilakukan oleh orang Mu'tazilah, sebagaimana juga dilakukan oleh orang Jahmiyah. Juga tidak menyerupakan tangan seperti tangannya manusia, sebagaimana dilakukan oleh Musyabbihah. Para ahli hadis tidak demikian. Tangan ya tangan. Bagaimana tangannya Allah? Yaliku bijalali wa utsbati. Tangannya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak ditakwil dan tidak ditasybih. Tidak ditakwil kepada makna lain, dialihkan kepada makna lain dan tidak ditasybih. Diserupakan dengan sifatnya makhluk. Ini kata Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni. Sebelum dilanjut, kalau mau jujur, mereka sebenarnya harus menjawab. Allah menciptakan Adam biyadaya. Apa artinya biyadaya? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata mereka kedua tangan apa? Dua kenikmatan. Kata mereka kedua tangan apa? Kedua kekuatan. Jawab dua kenikmatan, kenikmatan apa? Dua kenikmatan apa saja untuk menciptakan Adam? Dua kekuatan apa untuk menciptakan Adam? Terus mau mengatakan apa? Nikmat apa dan nikmat apa untuk menciptakan Adam? Mau mengatakan apa untuk menciptakan Adam dengan dua kekuatan? Kekuatan apa dan kekuatan apa? Pasti mereka kan akhirnya mencari-cari jawaban. Nah, kalau sudah begitu terjerumus ke dalam ancaman yang lain, antakula 'alallahi ma la ta'lamun. Itu dosa besar. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi terjerumus dalam perkara besar. Nah, itulah akibat takwil. Mau mentakwilkan apa? Di mana mereka telah memahami dua tangan dengan dua kenikmatan. Nikmat apa dan nikmat apa untuk menciptakan Adam? Dengan dua kekuatan. Kekuatan apa dan kekuatan apa untuk menciptakan Adam? Kan gak ada dalil. Akhirnya kan harus mencari-cari jawaban. Itulah perkara yang besar. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lam. Maka Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni mengatakan, inilah ashabul hadis. Memahaminya sedang dohirian nas. Bagaimananya tidak ditanyakan. Yang jelas tangannya Allah, tangannya tangan. Bagaimana tangannya? Sesuai dengan keagungan dan kebesaran. Kita lanjut. Allah Azza wa Jalla telah memelihara Ahlus Sunnah dari kebiasaan menyimpangkan, mereka-reka atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Allah telah mengaruniai atas diri mereka pemahaman dan pengertian, sehingga mereka mampu meniti jalan-jalan mentauhidkan dan mensucikan Allah Azza wa Jalla. Mereka pun meninggalkan ucapan yang bernada menyerupakan sifat-sifat itu atau mencari-cari dalih pembenaran ucapan mereka. Mereka justru mengikuti firman Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dia Allah itu as-sami' al-basir. Ialah yang mendengar lagi maha melihat. Jadi kita perhatikan surat Asy-Syura ayat 41 ini, Allah berfirman bagaimana? Tidak ada siapapun yang menyerupai dia. Setelah itu Allah berfirman bagaimana? Tidak ada siapapun yang menyerupai dia. Tidak ada siapapun yang menyerupai dia. Setelah itu Allah berfirman bagaimana? Dia itu Sami', dia itu Basir. Allah itu zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Berarti maha mendengar dan mengetahui tidak sama dengan manusia. Tidak sama.
Ada hadis yang berbunyi, Innallaha khalaqa Adam ka khalqihi. Hadis Bukhari. Insyaallah saya tidak salah, hadis Bukhari. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan rupanya. Ya, kembali ke mana? Ya, kata Gani kembali ke mana? Innallaha khalaqa Adam ka khalqihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, dalam rupanya. Ya, kembali ke mana? Kepada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam rupanya. Syekh bin Baz menjelaskan, nggak ada yang iskal dari hadis ini. Nggak ada yang rumit memahami hadis ini. Yang rumit adalah mereka yang melakukan ta'wil, akhirnya rumit, membuat susah sendiri. Hadis itu gamblang. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam di dalam rupanya, di dalam bentuknya. Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu berbicara, Allah punya dua tangan. Demikian pula Adam diciptakan demikian. Tetapi tentunya tidak sama. Tapi tentunya tidak sama. Dua tangan Allah bagaimana? Tidak sama. Dua mata Allah bagaimana? Tidak sama. Bagaimana pendengaran Allah? Tidak sama. Yang jelas Allah jelas Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, seperti rupanya. Artinya Allah berbicara, maka Allah pun menciptakan Adam, dia berbicara. Allah punya dua tangan, maka Allah pun menciptakan Adam dengan dua tangan. Dan seterusnya sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Tetapi tentunya hakikatnya tidak sama. Hakikatnya tidak sama. Nah, kita lihat ayat ini, Asy-Syura 41. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada. Allah itu As-Sami' Al-Basir. Maha mendengar, maha mengetahui. Berarti mendengar dan mengetahui tidak sama dengan manusia. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, menukil hadis Nabi. Ketika membacakan ayat ini, Nabi dengan isyarat. Allah itu Sami' Basir. Ini kata Syekh Utsaimin. Allah itu Sami' Basir. Artinya dipahami apa adanya. Sami' mendengar dan Basir melihat. Tetapi tentunya hakikatnya berbeda. Bisa dilihat di dalam di mana saya baca, saya lupa baca. Syekh Utsaimin menjelaskan demikian. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, menukil hadis Nabi, Nabi menjelaskan dengan isyarat. Jadi Allah itu Sami' Basir. Artinya Nabi sendiri sudah menjelaskan Allah bersifat mendengar, Allah bersifat berbicara, tetapi tentunya tidak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Intinya adalah ketika berbicara tentang Allah, pahamilah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan zahirnya nas. Zahirnya teks, tangan ya tangan. Turun ke langit dunia ya turun. Allah datang ya datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan malaikat baris berbaris. Loh, Allah datang. Gimana Allah datang? Datang ya datang. Mereka itu tidak mau memahami itu. Masa sih Allah datang? Yang namanya datang itu dari suatu tempat ke tempat yang berikutnya. Berarti Allah kecil dong dibanding dengan alam semesta. Ini tahu, ini akal. Sudah datang ya datang. Bagaimana datangnya Allah? Jangan kemudian dipersepsikan dengan datangnya kita. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Cukup mengimani apa yang Allah informasikan. Datang ya datang. Ja'a ya ja'a. Yang datang siapa? Coba yang belajar nahwu. Wa ja'a rabbuka. Siapa fa'ilnya? Rabbuka. Wa ja'a rabbuka. Itu fa'ilnya. Sama mereka ditakwil. Yang datang bukan rabbuka. Tapi yang datang adalah wa ja'a rahmatu rabbika. Jadi yang datang adalah rahmat. Ini takwil. Wong nyata-nyata lafadznya wajaa rabbuka, ditakwil wajaa rahmatu rabbika. Ini kan jauh sekali. Maka pahamilah sesuai dengan zahirnya nas. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan dua tangannya dalam firman-Nya, Surah 75, lima khalaqtu biyadayya.
Aku ciptakan dengan dua tanganku. Dan juga firman-Nya, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Dua tangan. Jadi Allah berfirman dua tangan. Ketika, nanti kalau saya keliru saya dikoreksi. Ketika Imam At-Tabari yang memahami nas, yang memahami sifat-sifat Allah dipahami dengan dohirnya nas. Dan di dalam tafsirnya Imam At-Tabari menyebutkan bal yadahu mabsuutatani, kedua tangan Allah terbentang. Ini rahmat Allah terbentang. Tuh melakukan takwil. Itu bukan melakukan takwil. Jadi bukan takwil, karena kedua tangan Allah terbentang. Maka kelazimannya ya rahmatnya terbentang. Bukan mentakwilkan yad dengan rahmat, bukan. Tapi itu suatu kelaziman. Yang namanya tangan Allah terbentang, maka kelazimannya rahmatnya terbentang. Jadi tidak melakukan takwil. Sehingga tidak bisa dikatakan beliau Imam At-Tabari melakukan suatu kontradiksi, tidak. Tapi tafsir kelaziman, di mana beliau memahami sifat-sifat Allah dengan dhahiriyat nas. Kita lanjut sampai halaman 36 dulu ya, karena saya mau izin nganter ke pesantren. Seperti yang tersebut dalam kisah perdebatan Musa dengan Adam alaihissalam, tatkala Musa berkata, khalaqakallahu biyadihi wa asjada laka malaikatahu. Allah telah menciptakan dirimu dengan tangannya dan membuat para malaikat bersujud kepadamu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa. Kapan-kapan kita bacakan hadisnya. Jadi Nabi Musa mengatakan Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan Allah telah menjadikan para malaikat sujud kepadamu. Nabi Musa mengatakan Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Dan ini yang juga merupakan pemahaman para sahabat. Ya, tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan ada 4 yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Yang pertama surga, yang kedua arsy, yang ketiga kolam, yang keempat Adam. Ini pemahaman sahabat, tangan ya tangan. Kita lanjut. Demikian juga sabda Nabi, khalaqallahu al-firdaus biyadihi. Ini ya, terjemahnya kok kosong begini. Allah telah menciptakan surga Firdaus dengan tangannya. Aku katakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ini muat editnya nggak sempurna. Intinya adalah Abu Ismail As-Sobuni menegaskan pemahaman para ashabul hadis, ahli-ahli hadis ketika berbicara tentang Allah, berbicara dengan sifat-sifat yang dipahami sesuai dengan zahirnya nas. Selama ini kita sudah mengetahui demikian, alhamdulillah bitaufik minallah, dan pagi ini kita dikuatkan lagi dengan statement-statementnya ulama yang sangat tua. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tahun 700-an, beliau Syekhul Islam. Nah, ini Syekhul Islam tahun sekitar 300-an. Jadi sekitar 400 tahun lebih dahulu daripada Ibnu Taimiyah. Semoga bermanfaat. Ini saja, terima kasih banyak. Insya Allah akan datang kita lanjutkan, ditengerin sampai halaman 36. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Mohon nanti akan datang bukunya di bawah. Kata Pak Ketua, kalau nggak ikut sampai selesai disuruh push up. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.